Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para tuan guru, para ulama, para asatiz dan asatizah, wabil khusus Ustazah Angelina Sondah, yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, yang saya hormati pengurus Ma'had Laf Tahfidz Nurul Ilmi, yang saya hormati pengurus Yayasan Cinta Darud Dakwah, wabil khusus ketua umumnya Abi Hardi, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tadi kita saksikan bersama peletakan batu pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunannya di masa-masa ke depan. Bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1447 yang juga hijriyahnya tanggal 14 Agustus 2025. Agustus jadi sejarah buat bangsa Indonesia dan kita masyarakat Banyumulek. Ini Banyumulek kan ini? Oi. Kenapa jadi sejarah? Pertama, hari ini kita saksikan nih masyarakat desa Banyumulek. Peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren Ma'had Laf Tahfidz Nurul Ilmi. Peletakannya diawali oleh Bapak Gubernur NTB. Dan memang seharusnya pejabat pemerintah ada yang mewakili, tapi saya senang hari ini banyak sekali yang datang. Ada Kades, ada Camat, ada Kapolres yang mewakili, ada Dandim atau yang mewakili, ada Wakil Bupati, bahkan Pak Gubernur meletakkan batu pertama pembangunan pesantren kita. Memang apa yang tadi disampaikan oleh mudir pesantren kita, Ustadz Suhaimi, yang penting adalah sinergi. Kita masyarakat Banyumulek tadi sudah menyaksikan peletakan batu pertama. Bulan Agustus, bulan sejarah buat kita masyarakat Banyumulek, karena di sini insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita tahu Agustus merupakan kemerdekaan bangsa kita tercinta Indonesia. Nah, sekarang korelasinya kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan didorong keinginan luhur untuk berbangsa, maka seluruh rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini pengakuan yang jujur bahwa berkat rahmat Allah yang esa Indonesia bisa merdeka. Dulu waktu mbah-mbah kita berjuang, mbahku
mbahmu. Hei, mbahku, mbahmu. Dulu waktu mbah-mbah kita berjuang, apa senjatanya? Apa senjatanya? Bambu runcing. Betul apa tidak? Sejarah mencatat bahwa persenjataan mbah-mbah kita dahulu memerdekakan bangsa ini hanya bermodalkan bambu runcing. Tapi dengan bambu runcing Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Enggak mungkin kalau enggak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan yang jujur atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dulu merebut kemerdekaan. Sekarang kita warga Banyumulek mengisi kemerdekaan bagaimana? Enggak boleh mengisi kemerdekaan bangsa ini jauh-jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Mengisi bangsa ini harus dengan nilai-nilai ajaran agama. Kenapa? Muqaddimah undang-undang sudah menyatakan atas berkat rahmat Allah. Maka mengisi kemerdekaan harus dengan nilai-nilai ajaran agama. Saya setuju apa yang tadi amanat disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur memberikan kita apresiasi dan kebebasan untuk membangun Banyumulek, khususnya umumnya membangun NTB, ikut berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan dengan membangun jiwa orang-orang Banyumulek. Nah ini penting nih. Maka pembangunan negara kita tercinta Indonesia dimulai dari pembangunan jiwanya. Kenapa? Muqaddimah Undang-Undang Dasar sudah menyatakan atas berkat rahmat Allah. Maka mengisi kemerdekaan harus dibarengi dengan mengisi jiwanya. Nyanyian Indonesia Raya yang tadi kita kumandangkan dimulai dengan membangun jiwanya. Betul apa tidak? Itulah kejujuran. Indonesia mengisi kemerdekaan nggak boleh jauh-jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Itu artinya apa? Jiwa bangsa Indonesia harus diisi dengan nilai-nilai keyakinan, dengan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Gubernur memberikan apresiasi. Di tengah kesibukannya beliau hadir meletakkan batu pertama sebagai dukungan moral dalam membangun jiwa khususnya orang-orang Banyumulek. Tapi sayangnya karena kepadatan acara beliau, habis meletakkan batu pertama beliau harus menghadiri acara di tempat-tempat lainnya. Padahal saya pengen ngomong begini, kita nih rakyat Banyumulek dengan Pak Gubernur, dengan pemerintah, itu ibarat orang tua dengan anak. Kita rakyat Banyumulek nih anak. Gubernur, bupati, presiden, orang tua, bapak. Kita membangun pesantren Ma'had Lof Tahfidz Nurul Ilmi, kita nggak minta bantuan orang tua. Kita akan berupaya sekuat tenaga, kita buktikan bahwa kita anak yang bisa mandiri. Betul? Betul? Orang Banyumulek harus bisa membuktikan bahwa jadilah anak yang mandiri, berusaha, berdiri di atas kakinya sendiri. Itu anak yang hebat, bebasin tanah sendiri. Oi, oi, nggak pakai dana APBD, oi. Kita sebagai masyarakat Banyumulek nih ibarat anak yang nggak ngerepotin orang tua, berusaha di atas kakinya sendiri, bebasin lahan sendiri, ngumpulin warga sendiri, belanja material sendiri.
Itu namanya anak yang baik, anak yang berbakti. Tapi juga orang tua harus jadi orang tua yang bagus. Kalau anaknya lagi ngebangun, ya dibantuin. Ngono loh. Maka jiwanya yang harus dibangun dengan pendidikan pesantren ini, jiwa yang disentuh, jiwa yang diisi, agar apa? Karakternya kuat, mentalnya hebat, etikanya dahsyat. Nah, ini penting nih. Orang NTB nih, ya Allah, lihat saja sejarah. Di darah bapak, ibu, saudara-saudara semua ini mengalir darah-darah pahlawan nasional. Darah orang NTB itu mengalir darah-darah pahlawan nasional. Kita mulai dari jauh. Bima, banyak pahlawan nasional, di antaranya Sultan Muhammad Salahuddin. Beliau pejuang mengusir penjajah, melawan mereka dengan peperangan luar biasa. Dari Bima narik ke tengah, Sumbawa. Di Sumbawa banyak para pejuang. Siapa? Di antaranya Sultan Mahmud Kaharudin III, 1930-an. Beliau hidup 1930-an sampai 52-an. Jasanya terhadap Indonesia sungguh sangat luar biasa. Membangkitkan semangat umat, semangat rakyat untuk bangun mengusir penjajah dari tanah Nusantara. Lombok nggak kalah luar biasa, banyak pahlawan-pahlawan di sini. Yang paling masyhur Tuan Guru kita Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Beliau pahlawan nasional, bangkit melawan pengusir para penjajah. Bukan cuma itu, beliau bergerak dalam pendidikan sosial dan dakwah, mengajarkan kepada umat tentang pentingnya nilai-nilai agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disentuh dulu jiwanya, baru bangkit kemudian semangatnya untuk mengusir para penjajah yang bercokol di bumi Nusantara. Darah-darah orang NTB, darah-darah pejuang. Darah-darah pejuang. Jaga NTB, rawat keutuhan, persatuan dan kerukunan di NTB. Jangan mengkhianati pahlawan-pahlawan kita dengan kita tidak mau mengisi kemerdekaan ini, berkontribusi dengan hal-hal yang sifatnya baik-baik. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, maka pembangunan Ma'had Lof Tahfidz Nurul Ilmi, jiwanya yang disentuh, ruhnya yang diisi dengan nilai-nilai ajaran agama. Kalau ruhnya sudah diisi, jiwanya kuat dengan keimanan, maka nanti yang muncul karakter yang hebat, moral yang kuat, dan etika yang dahsyat. Maksudnya bagaimana Ustadz? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Suhaimi, sudah disampaikan juga oleh Ustadz Abi Hardi. Banyumulek dengan berdirinya satu pondok pesantren lagi, dan sudah jalan malahan. Santri-santri yang nanti akan berkiprah di tengah masyarakat lahir dari pondok pesantren Ma'had Lof Tahfidz Nurul Ilmi. Otaknya harus lebih canggih dari otak Jerman, harus lebih canggih dari otak Amerika, harus bisa bersaing dengan otak Cina, tapi hatinya terisi dengan agama, kiblatnya tetap Mekah, dan kepribadiannya tetap dia bangga jadi orang NTB.
ini yang penting nih. Maaf, anak-anak saya para santri, saya titip pesan. Para santri, mudah-mudahan 10-20 tahun yang akan datang, kelak kalian yang akan jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Tapi saya titip pesan cuma satu, otak kalian boleh canggih, ilmu kalian harus banyak, tapi hati kalian mantapkan pada nilai-nilai ajaran agama. Dan pesan saya, kepribadian kalian haruslah tetap bangga jadi orang Indonesia. Jelas? Jelas? Maaf ya, kita ini udah kemasukan budaya-budaya asing. Apa saja yang datang dari luar kadang-kadang kita telan mentah-mentah, diadopsi dalam kehidupan kita. Berumah tangga gayanya gaya barat, bergaul caranya cara barat. Kalau ketemu guru, apa kabar bro? Bro matamu soek lah. Nyanyi juga nyanyiannya barat. Kalau ditanya, jangankan orang lain, dia sendiri yang nyanyi nggak tahu artinya apa. Pendidikan apapun yang nanti kalian tempuh, profesi apapun nanti yang kalian ambil, tetaplah kalian bangga punya kepribadian jadi bangsa Indonesia. Membangun bangsa ini merupakan meneruskan cita-cita luhur para pahlawan-pahlawan kita. Mereka berjuangnya luar biasa, bukan cuma cucuran keringat, bukan cuma genangan air mata, tapi simbahan darah, jiwa dan raga mereka korbankan demi kita menghirup udara kemerdekaan sekarang ini. Karena itu jangan hianati perjuangan mereka, jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Kita harus bangga jadi orang Indonesia, berkepribadian Indonesia. Otaknya harus sejajar dengan otak Cina, harus sejajar dengan otak Jerman, harus sejajar dengan otak Mekah, harus sejajar dengan otak Arab Timur Tengah. Tetapi hati kita harus mantap dengan nilai-nilai ajaran agama. Saya teringat akan satu pesan proklamator pahlawan kita ini. Nih, jadi renungan buat kita masyarakat Banyumulak. Pahlawan kita, pendiri negara, proklamator negara tercinta Indonesia, almarhum Haji Insinyur Soekarno. Beliau pernah berkata begini, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, kalau jadi Islam jangan jadi orang Timur Tengah. Tetaplah kalian apapun agamanya, banggalah jadi orang Indonesia. Jelas ini? Jelas ini? Otak kita harus diisi dengan berbagai macam disiplin ilmu. Anak-anak saya nih, para santri, otak kita harus diisi dengan berbagai macam ilmu. Hati mantapkan dengan ajaran-ajaran agama. Keyakinan kita agama Islam. Tetapi tempat kita berdiri, karakter kita harus bangga jadi orang Indonesia. Salah satu menghormati jasa para pahlawan dan pendahulu kita.
menghormati jasa mereka, bangga jadi orang Indonesia. Yang kedua, membangun jiwa, karena ini penting. Kehadiran pondok pesantren ini membangun jiwa. Jiwa anak-anak kita ini diajarkan di sini tentang nilai-nilai kejujuran. Bu, dimanapun bapak ibu yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, pilihannya sudah tepat. Karena di situ diajarkan moral. Apa diantaranya? Nilai-nilai kejujuran. Ini bersumber pada ruh, ini bersumber pada jiwa. Sebab bagaimanapun pinternya otak kita, tapi kalau nilai kejujuran tidak ditanamkan, pinternya hanya akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Lihat sajalah. Selama ini kan banyak orang pinter, tapi hatinya kosong. Nggak diajarkan tentang moral, jauh dari nilai-nilai kejujuran. Tapi kalau jiwanya mantap, moralnya hebat, jujurnya, dia akan muncul ke permukaan. Kalau dia jadi pejabat, dia akan jujur sama rakyat. Nggak mungkin bikin keder dan bikin bingung rakyat. Sekarang nih kan pejabat-pejabat kita banyak yang bikin bingung peraturannya buat rakyat. 3 bulan uang ngendep di bank, rekening diblokir. Oi. 2 tahun lahan kosong nggak digunakan, disita oleh negara. Nah ini penting nih Pak, lahan istri jangan dianggurin, nanti disita sama negara loh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu jelaslah jiwa lebih penting. Raga penting, tapi jiwa lebih penting. Membangun jembatan penting apa tidak? Penting, karena akses keluar masuk, membawa sumber kekayaan alam kita, bawa padi misalnya, bawa sayuran. Membangun jembatan, membangun jalan penting, tapi yang lebih penting lagi adalah membangun jiwa yang membangun jalan tersebut. Kalau cuma membangun jalan, tapi jiwa yang ngebangunnya enggak disentuh, enggak diisi dengan nilai-nilai ajaran agama, yakinlah yang muncul banyak terjadi adalah kasus-kasus korupsi. Aspal disikat, betul apa tidak? Semen diembat. Jalan diresmikan 2 bulan sudah hancur berlobang-lobang lagi. Betul? Bangun jembatan, bangun jalan penting, tapi yang lebih penting adalah membangun jiwanya. Makanya ungkapan tersebut sudah enggak up to date lagi. Dulu ada ungkapan mensana en corpore sano. Di dalam raga yang kuat, di dalam raga yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kalimat ini kayaknya sudah nggak up to date. Kenapa? Lihat saja, maling itu badannya segar-segar loh Pak, tapi jiwanya sakit, mengambil yang bukan jadi haknya. Raganya sehat, raganya kuat, tapi jiwanya sakit. Nah, dengan salah satu pembangunan pondok pesantren yang ada di desa kita, mudah-mudahan ini bisa membentengi jiwa, ruh masyarakat khususnya desa Mulek untuk lebih lagi mengisi hati
dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat belajar agama yang sudah tadi disampaikan oleh mudir dan ketua yayasan dari pondok pesantren Yayasan Darud Dakwah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan terhadap pembangunan pondok pesantren kita tercinta ini. Bitil kalniyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.